Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Pada video kali ini saya akan menjawab 4 pertanyaan seputar mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan. Di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan apa itu pendidikan dan apa itu ilmu pengetahuan. Kedua, jelaskan pendidikan sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai sebuah sistem. Yang ketiga, jelaskan teori pendidikan klasik. Dan yang terakhir adalah jelaskan faktor-faktor pendidikan. Pertama, jelaskan apa itu pendidikan dan apa itu ilmu pendidikan. Pendidikan lebih tepat ditempatkan pada proses mental menjadi dewasa. Orang terdidik adalah orang yang dewasa pemikirannya. Kedewasaan di sini bisa diartikan dengan kematangan dalam berpikir. Meskipun pendidikan lebih relevan dipahami sebagai proses mental, bukan berarti tempahan fisik tidak bisa disebut pendidikan. Akademi militer yang menempa anak didiknya secara fisik misalnya disebut juga institusi pendidikan, sehingga aktivitas di dalamnya pun aktivitas pendidikan. Di sini pendidikan yang diusulkan oleh para ahli antara lain adalah menurut Zellengelfeld mengatakan pendidikan adalah setiap usaha pengaruh dan perlindungan yang diberikan kepada anak untuk mencapai pendewasaan diri atau membantu anak agar lebih cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Sementara menurut John Dewey mengartikan pendidikan sebagai proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional dalam hubungannya dengan alam dan sesama manusia. Ilmu pendidikan adalah pemikiran ilmiah tentang realitas yang kita sebut mendidik dan dididik. Pemikiran ilmiah ini bersifat kritis, metodis, dan sistematis. Menurut Zellengelfeld mengartikan pedagogi sebagai suatu ilmu yang bukan saja menelaah objek ilmu pengetahuan untuk mengetahui keadaan hakiki objek itu, melainkan mempelajari bagaimana proses dan situasi pendidikan itu terus berlangsung. Sementara menurut Sutari Imam Bernadib mendefinisikan ilmu pendidikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari suasana dan proses-proses pendidikan. Kalau menurut Brojonegoro mengartikan pedagogi sebagai teori pendidikan, perenungan tentang pendidikan, dalam arti ilmu pengetahuan yang mempelajari persoalan yang timbul dalam praktik pendidikan. Pertanyaan selanjutnya adalah, jelaskan pendidikan sebagai ilmu pengetahuan dan sebuah sistem. Pendidikan sebagai suatu sistem. Pendidikan adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Pendidikan bermaksud membantu manusia untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Oleh sebab itu, manusia tidak dapat terlepas dari lingkungannya. Inilah yang menyebabkan kenapa manusia sangat berkaitan erat dengan lingkungan. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran yang lebih mantap tentang pendidikan adalah menggunakan pendekatan sistem. Tujuan dari pendekatan sistem dalam pendidikan sendiri ialah untuk memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah diterapkan. Sistem merupakan suatu totalitas yang terpadu dari semua elemen dan semua kegiatan saling berkaitan satu sama lain secara fungsional agar dapat mencapai tujuan. Maksud dari pendidikan sebagai suatu sistem adalah pendidikan sendiri terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait secara fungsional, sehingga merupakan satu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Komponen pendidikan. Dalam kegiatan atau proses pendidikan terdapat komponen pendidikan yang dapat membentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi satu sama lain. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan teori pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada prosesnya. Isi pendidikan atau bahan pengajaran diambil dari sari ilmu pengetahuan yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh para ahli di bidangnya dan disusun secara logis dan sistematis. Misalnya seperti teori fisika, biologi, matematika, bahasa, sejarah, dan sebagainya. Perbedaan pandangan tentang faktor dominan dalam perkembangan manusia tersebut menjadi dasar perbedaan pandangan tentang peran pendidikan terhadap manusia, mulai dari yang paling pesimis sampai yang paling optimis.
Aliran-aliran itu pada umumnya mengemukakan satu faktor dominan tertentu saja, dan dengan demikian suatu aliran dalam pendidikan akan mengajukan gagasan untuk mengoptimalkan faktor tersebut untuk mengembangkan manusia. Teori-teori yang terdapat dalam ilmu pendidikan dilahirkan oleh 3 aliran yang berbeda, yaitu empiris, nativisme, dan konvergensi. Pendidikan dalam perspektif empiris. Aliran empirisme dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulan. Stimulasi ini berasal dari alam bebas atau pun diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk pendidikan. Tokoh perintisnya adalah John Locke, filsuf Inggris tahun 1704 sampai 1932 yang mengungkapkan teori tabula rasa, yakni anak lahir di dunia bagaikan kertas putih yang bersih. Pendidikan dalam aliran nativisme berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran. Tokoh aliran ini adalah Arthur Schopenhauer tahun 1788 sampai 1860, seorang filosof asal Jerman yang berpendapat bahwa hasil pendidikan dan perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaan yang diperolehnya sejak anak itu dilahirkan. Anak dilahirkan ke dunia sudah mempunyai pembawaan dari orang tua maupun di sekelilingnya, dan pembawaan itulah yang menentukan perkembangan dan hasil pendidikan. Faktor lingkungan, termasuk faktor pendidikan, kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Bayi itu lahir sudah dengan pembawaan baik dan pembawaan buruk. Oleh karena itu, hasil akhir pendidikan ditentukan oleh pembawaan yang sudah dibawa sejak lahir. Yang terakhir adalah pendidikan dalam aliran konvergensi. Perintis aliran ini adalah William Stern tahun 1871 sampai 1939, seorang ahli pendidikan berbangsa Jerman yang berpendapat bahwa seseorang anak dilahirkan di dunia ini sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan perkembangan bakat tersebut. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang dalam dirinya tidak terdapat bakat yang diperlukan dalam mengembangkan bakat tersebut. Sebagai contoh, hakikat kemampuan anak manusia berbahasa dengan kata-kata adalah juga hasil konvergensi. Dan pertanyaan terakhir adalah, jelaskan faktor-faktor pendidikan. Dalam aktivitas pendidikan, ada 4 faktor pendidikan yang dapat membentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi. Namun, faktor integratifnya terutama terletak pada pendidikan dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. 4 faktor pendidikan tersebut meliputi, yang pertama adalah faktor tujuan. Setiap kegiatan apapun, bentuk dan jenisnya, sadar atau tidak sadar, selalu diharapkan kepada tujuan yang ingin dicapai. Bagaimanapun, segala sesuatu atau usaha yang tidak mempunyai arti apa-apa. Dengan demikian, tujuan merupakan faktor yang sangat menentukan. Pendidikan sebagai suatu bentuk kegiatan manusia dalam kehidupannya juga menempatkan tujuan sebagai sesuatu yang hendak dicapai. Baik tujuan yang dirumuskan itu bersifat abstrak sampai pada rumusan-rumusan yang dibentuk secara khusus untuk memudahkan pencapaian tujuan yang lebih tinggi. Yang kedua adalah faktor pendidik. Dalam hal ini kita dapat membedakan pendidik itu dalam 2 kategori, yaitu yang pertama pendidik menurut kodrati, yaitu orang tua, dan yang kedua adalah pendidik menurut jabatan, yaitu guru. Pendidik yang bersifat kodrati sebagai orang tua, wajibnya anaknya selain asuhan, kasih sayang, perhatian, karena secara kodrati anak manusia dilahirkan oleh orang tuanya atau ibunya dalam keadaan tidak berdaya. Hanya dengan pertolongan dan layanan orang tua, terutama ibu, bayi atau anak manusia itu dapat berkembang makin dewasa. Hubungan orang tua dengan anaknya dalam hubungan edukatif mengandung 2 unsur, yaitu A. Unsur kasih sayang pendidik terhadap anak, dan yang B. Unsur kesadaran dan tanggung jawab dari pendidik untuk menuntun perkembangan anak. Sedangkan pendidikan menurut jabatan, yaitu guru,
Guru adalah sebagai pendidik yang menerima tanggung jawab dari pihak orang tua, masyarakat, dan negara. Tanggung jawab dari orang tua diterima guru atas kepercayaan yang mampu memberikan pendidikan dan pengajaran, dan diharapkan pula pribadi guru dapat memancarkan sikap-sikap yang normatif baik. Yang ketiga ada faktor anak didik. Anak didik adalah orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan pendidikan. Peserta didik sebagai manusia yang belum dewasa merasa tergantung kepada pendidikannya. Peserta didik merasa bahwa ia memiliki keterangan-keterangan tertentu. Ia menyadari bahwa kemampuan masih sangat terbatas dibandingkan dengan kemampuan pendidikannya. Dalam pengertian umum, anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedang dalam arti sempit, anak didik ialah anak atau pribadi yang belum dewasa yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik. Karena itulah anak didik memiliki beberapa karakteristik. Faktor yang keempat adalah faktor alat dan media. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang tertentu atau yang diinginkan. Dalam pengertian yang luas, alat meliputi juga faktor-faktor yang lain, seperti tujuan, pendidik, anak didik, dan lingkungan pendidik, bila mana faktor-faktor tersebut digunakan dan direncanakan dalam perbuatan atau tindakan mendidik. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan saya ingin memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada materi yang tidak bisa dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.